Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Iya. sejahtera KBTKers semua. Di sore kebetulan ini di Makassar, saya lagi jalan-jalan keluar lagi, sama keluarga, keluarganya lagi kemana, sayanya lagi di sini. Nah, pada, pertemuan ini teman-teman KBTKers semua sekalian, kita kedatangan tamu dari One Tree. Nah, di studio ini sudah ada Eee, teman lama saya, lama sebenarnya ya, sudah lama kita tidak ketemu ya. Tahun tahun berapa terakhir itu Mas Fadli ya kita ketemu? Kayaknya Dua ri eee, 2008. 2000 2008, 2000 iya 2008, 2009 ya sekitaran itu ya kayaknya 2008. Ya, Berarti itu sudah sekitar 5 tahunan ini kita nggak ketemu, makin sehat aja kayaknya. Tapi kayaknya alhamdulillah. konsisten gitu, Konsisten badannya konsisten segitu-segitu aja ya, Mas, ya? dengan iya, saya juga konsisten gini-gini aja, gini Ya, dari ya. dulu gitu. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah alhamdulillah sehat walafiat alhamdulillah sehat walafiat. Iya Gimana iya iya iya. Mas, sehat Ya ya? alhamdulillah, kalau saya juga alhamdulillah sehat karena ini kelihatan nih ya badannya ini. Ini badannya ini biar tidak makan 3 hari ini masih begini-begini nih. Iya Mas Fadli, ini, kita Ya. sore hari ini mau apa, mau bincang-bincang santai saja dengan pemirsa KPTKers. KPTKers ini, adalah follower kami dari BPP MPV KPTK. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, bidang kelautan, perikanan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Panjang kali ya, berbanding Oh, terbalik dengan apa Wandri tadi ya, istilahnya kayaknya apa simple. apa apa kafe? Nah, nah BPP Apoteker IMPV KPTK, KPTKers, KPTK kafe RS. Nah, ini, Cafe iya, Tekars. KPTKers. Jadi kita adalah UPT, Unit Pelaksana Teknis di bidang KPTK, Kelautan Perikanan dan TIK yang membidangi guru se-Indonesia. Bidang itu tadi, guru, Oke. instruktur lembaga kursus dan juga dosen PTV, dosen perguruan Mmm, tinggi vokasi. Jadi tusi lembaga kami adalah seputar pengembangan kompetensi dan penjaminan mutu pendidikan di bidang itu oke. tadi. Nah, Mhm. jadi KPTker semua ini Bang Fadli ini, sepengetahuan saya beliau sudah cukup lama juga bertarung ya, bertarung kayaknya di dunia teknologi kayaknya semenjak beliau menyelesaikan pendidikan, ini kebetulan satu alma mater dengan saya, beda nasib Ya, aja, beliau jauh lebih bagus itu, ya. Sama-sama gitu. berjuang. Ya, oke Mas Fadli boleh perkenalkan diri dulu kepada teman-teman? Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam semuanya, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan Cafe Takers ya. Saya senang dan sebenarnya udah beberapa kali pengen ngatur waktu untuk ngobrol bareng. Tapi mungkin hari ini alhamdulillah sudah bisa kita atur waktunya di sela-sela agenda Iya dan ini sebagainya. saya ini, aduh. Heeh, dan apa, menarik banget sebenarnya saya to be honest tertarik untuk bisa ikut bareng sharing dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya ini saat ini itu secara official itu bekerja di Telkomsel, Skadir. Baru 2 Oke, tahun baik baik. belakangan ini, 2 tahun ya persis 2 tahun, Agustus 17 kemarin, 2 tahun kerja di Telkomsel sebagai GM Customer Solution and Management. Salah satunya di situ kiprah saya mendevelop satu new business model yang baru buat Ya. Telkomsel, yang fokus ke industrial IoT. Jadi Wah, IoT luar dan biasa, asik kali. mainnya ke vertical industry gitu ya, termasuk juga horizontal ya, tapi salah satu bisnis model yang termasuk baru lah di Telkomsel, karena selama ini mungkin Ya. kenalnya Telkomsel di data, kemudian di telco Yes, gitu-gitu betul doang ya. betul betul, iya. Masuk ke Ah, IT, masuk ke manufacturing, masuk ke, iya. vertical Oh, industry, termasuk juga yang horizontal industry yang lain ya, gitu. Nah, oh, luar biasa ya. Mas, ya it's a beautiful of digital transformation dan digitalisasi lah kalau menurut saya ya. Iya Ini iya udah iya iya era iya. teknologinya udah mengajak kita untuk bergeser juga tuh, itu satu, Mas. Yang Mhm. kedua, saya juga dosen sebenarnya, saya punya nomor induk dosen khusus dan Oh gitu? IDK saya Masih aktif? 2019 Nasir, waktu itu masih Prof Nasir. Jadi
Jadi NIDK saya dari Perut Nasir itu tahun 2019, home base saya di Batam, Poltek Batam. Jadi terakhir itu Oh saya iya masih iya. beberapa SKJ. Cuman sekarang lebih banyak jadi dosen terbang aja sih, maksudnya pindah-pindah kadang ke ITB, kadang ke UGM, UI, BINUS, kemudian muter-muter lah, Poli juga saya muter, sampai pernah ke Gorontalo Istilahnya ya, lelaki panggilan ya, dipanggil lagi di panggilan mana-mana lah ya, gitu. siap dipanggil untuk sharing lah saya. Terus jadi ngajar juga, ke sekolah juga, forum, seminar dan sebagainya masih cukup sering. Kemudian selain itu saya juga tenaga ahli di Kementerian Perindustrian, saya hadir Ya. khususnya di program Industri 4.0 ya, di programnya Make in Wah, Indonesia oke oke oke. semenjak Nah tahun itu menarik tentang 2019. dan pesanan. Nah, Sejak? semenjak tahun 2018 ke 19 Oh, cukup, oke. cukup banyak saya dan cukup aktif Mas, Iya. bantu kementerian di program bikin pelatihan, workshop, bimtek, kemudian kita Ya. bikin kurikulum, termasuk juga kurikulum untuk Poli pada saat itu ya. Saya Oh, sempat asik ke asik asik asik. kurikulum SMK pernah, kemudian juga kita bikin SKKNI Mas, menyusun SKKNI SKKNI Industri industri. Ya 4. ya ya ya. Ya, ada SKKNI untuk Transformation Manager Industri 4, SKKNI untuk Engineer, SKKNI untuk Maintenance Technician, SKKNI nomor 331 BNSP. Jadi Ah, sudah ada menarik. SKKNI-nya Menarik. Industri 4 Ya, ini. itu Nah, saya nanti kita baru mau ngobrol. tanya, kalau Nanti SKKNI kita sudah ngobrol ada lagi. itu kan sias, terima Udah ada, kasih. udah Ah, ada. Jadi kurikulum kurikulum bikin, kemudian SKKNI bikin. Sekarang kita lagi coba nyusun LSP ya. Saya certified assessor oke. untuk ke Industri 4 juga. Terus tadi sisi kementerian sebagai tenaga ahli di Kementerian Perindustrian, tapi saya juga banyak bantu Kemen BUMN. Dan saya ikut di Bappenas juga, sempat dipanggil juga untuk sebagai narasumber nyusun RPJMN 2025-2030 ya yang akan datang, Wes, topiknya di digital transformasi. terkait oke ikut oke, ikut juga siap sih siap. untuk Ah, belajar. Terus Mas, itu tadi yang di kementerian, terus yang di terakhir, nah di ya. asosiasi. Asosiasi itu tadi kan Mas Aidit juga memperkenalkannya saya sebagai orang di asosiasi gitu kan ya. Nah, kita Iya, itu di Ketua tanggal Umum Wantri. mm, Wantri ini menarik karena ya nggak usah saya lah ya. Apa beberapa waktu yang lalu ini kan pejabat-pejabat ini sering rame-rame tentang 4,0, 4,0. Bahkan ada yang katanya sudah 5,0, sudah 5,0. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan Wantri sendiri. Boleh cerita nggak, Mas? Wantri ini apa sebenarnya nih? Asosiasinya atau organisasinya? ya, makasih. One Tree itu sebenarnya bagian dari eh, berkumpulnya para praktisi industri yang melihat perlu wadah bagi para praktisi industri itu tidak hanya end user, kemudian juga teman-teman dari akademian, teknologi provider, teman-teman startup gitu ya, ada konsultan yang ngerasa kita perlu punya satu wadah untuk membantu akselerasi transformasi digital itu selain di government. Maksudnya selain di pemerintahan. Karena kalau asosiasi terkait tentang industri segmennya misalnya makan minuman, kemudian asosiasi otomotif, kemudian asosiasi industri logam dan sebagainya itu sudah ada. Nah, kalau ini bukan, kalau ini merupakan sebuah asosiasi yang di dalamnya adalah para praktisi-praktisi industri yang tertarik untuk bisa membantu percepatan transformasi industri 4.0 di Indonesia. Alhamdulillah ide kita ini semua didukung gitu ya dan disupport juga oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, oleh karena itu di tanggal 14 Maret 2023 kemarin kita kukuhkanlah yang kita sebut Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia atau disingkat Wantri. Itu One Wantri Tree, itu. nggak ada dua. Wantri, ya. Jadi apa industri-industri yang tercover di dalam Wantri ini sendiri seperti apa, Mas? Kalau boleh cerita? Oke, jadi kita memang paham sekali bahwasanya kalau kita mengambil point of digital transformasi itu kan luas banget ya, gitu. Oleh karena itu kita nggak bilang digital transformasi yang secara umum gitu. Jadi kita memfokuskan diri
untuk membantu akselerasi transformasi digital di industri. Nah, industrinya itu industri manufaktur dan non manufaktur, ya. Oh, Industri non yang manufaktur, akan menuju ke sana ya. betul sekali. Dan tadi sebenarnya kita tidak hanya eh, bermain bersama dengan kawan-kawan user industri saja, nggak hanya teman-teman dari pabrik, manufaktur, ataupun teman-teman dari perusahaan mining, kemudian perusahaan pabrik semen misalnya gitu ya, yang ikut terlibat apa namanya ini industri oil and gas dan sebagainya. Nggak hanya itu, gitu ya, nggak hanya itu, tetapi juga para akademian, kampus-kampus, universitas itu udah banyak juga tuh yang ikut nimbrung di sini gitu, di kegiatan-kegiatan yang kita sudah pernah kolaborasi bareng gitu ya. Terakhir kita bikin sebagai co-host ya di Industri 4.0 Conference di beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi memang wadah untuk berkolaborasi di mana pastinya kita punya visi dan misi gitu ya untuk bisa membantu mengembangkan transformasi digital industri di Indonesia, hulu hilir gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kualitas SDM, makanya kita kolaborasi tuh dengan kampus. Ini ada rencana kita di bulan September pertengahan nanti dengan Swiss German University akan ada business matching gitu, ditemukan antara SGU user itu ya. dengan SGO. Tapi kita terbuka banget karena beberapa kali saya juga bikin apa diundang gitu ya di beberapa kampus untuk membahas dan menceritakan bagaimana ekosistem. Nah, gampangannya gitu deh. Nah, iya iya Wadah iya. ekosistem yang diofficialkan dalam sebuah lembaga atau perkumpulan asosiasi. Lembaga, yes. Oke. Menarik sekali. Gitu sih, Pak. Nah, ini terkait dengan misi utama One Tree atau tujuan One Tree didirikan terkait dengan mendorong atau mengakselerasi percepatan Hmm. eh, Ya, transformasi digital. industri 4.0 di Indonesia dalam hal ini. Ya. Apa risikonya sih kalau tidak ke sana gitu? Hmm. Ya. Apa risikonya kalau kita sehari ini nggak bawa handphone misalnya? Apa risikonya kalau hari ini kita nggak ada platform seperti ini untuk kita bisa sharing, untuk kita bisa mengembangkan kemampuan, untuk kita bisa berdaya saing, untuk kita bisa lebih kompetitif, untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan buat semua, tidak hanya itu buat perusahaan, tetapi juga buat setiap individu yang ada di Indonesia, terutama pelaku industri dan para masyarakat pada umumnya gitu, tanpa digitalisasi. Nah, Industri 4.0 itu hanya sebuah kalau saya bilang itu hanya sebuah program gitu ya. Tapi yang lebih nyata dari itu adalah pemanfaatan teknologi gitu. Nah, eee, era, apa namanya ini, transformasinya itu saja gitu ya, ada industri 1, 2, 3, 4 kan sebelumnya kita nggak kenal tuh ada industri 1, 2, 3 kan Betul, nggak ada, kita betul. nggak Kita kenal. tidak kenal. Tahu-tahu aja Saat begitu di empat ada satu dua tiganya. Exactly. Pada saat di-launch ya, di beberapa tahun yang lalu di Davos ya, di World Economic Forum menjelaskan terkait tentang Industri 4.0 oleh Prof. Klaus, barulah muncul, oh kita sekarang lagi sedang berada di era digitalisasi, cyber physical, dan sebagainya gitu ya. Internet menjadi sebuah keharusan, keniscayaan, kemudian new tech kita menyebutnya ya, key teknologi yang ada di Industri 4, baik itu IoT, baik itu AR, augmented reality, virtual reality, kemudian ada artificial intelligence, kayak cloud computing menjadi masif. Ini kan sebenarnya bukan teknologi yang baru ya. Zaman kita kuliah dulu udah ada AI kan Betul, ya Mas Edir ya. betul. Sudah Udah ada belajar ya. neural Saya network dan belajar. sebagainya gitu ya. Yes. Artinya kan itu bukan sesuatu yang baru. Tapi saat ini implementasinya masif banget. Nah, gimana ceritanya? Kalau tadi pertanyaannya adalah gimana ceritanya kalau kita nggak mengikuti teknologi? Bahaya nggak kita? Perusahaan aja atau kita semua aja? Gimana caranya? Apakah kita kalau kita nggak install lagi misalnya aplikasi platform untuk belanja, Ya. nggak install aplikasi Waduh. untuk gimana ceritanya Rusuh itu? rumah tangga itu. Iya, iya. Exactly. Artinya Iya, ini sesuatu yang besar banget sih, disruption kan ya, disruption. yes, betul, betul. Kalau kita tidak aware, bahaya risikonya ke depannya bisa ketinggalan. Kak Tapi terkait dengan saya itu, dulu, mm-mm. nah, kalau Gimana? kalau terkait dengan itu, kondisi kita saat ini seperti apa menurut pemahaman Mas Fadli? Ya, Indonesia itu punya satu negara yang secara country itu kan kita gede banget ya. Kemudian juga kita itu Betul. kepulauan, itu kita harus akui. Iya, Dan itu tidak mudah, tersegmentasi tidak seperti mudah. itu ya. Segmentasi, kita punya 10 prioritas nasional, Mas. Dalam program Making Indonesia 4.0 gitu ya. Mungkin kawan-kawan bisa cari di Google 10 prioritas nasional Making Indonesia 4.0 gitu ya. Salah duanya aja yang saya sebut. Salah duanya. Salah satunya adalah infrastruktur digital.
Itu satu hal yang penting. Bagaimana coba kalau di Makassar ternyata nggak ada sinyal misalnya kayak gitu, kan ribet Wah, kita. iya iya iya. Makanya Yes. itu penting, satu. Yang kedua, SDM yang berkompetensi gitu. Jadi ini menjadi satu, keharusan sih. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah menyusun program itu gitu. Kenapa kita bilang SDM unggul, kenapa vokasi itu ditingkatkan sekarang ini nilai nilai tambahnya gitu ya. Kemudian kenapa ada program STEM gitu ya, TVET dan lain-lain. Karena kita butuh orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa terus bergerak ke arah digitalisasi. Kita nggak bisa hindari gitu. Ada sebuah buku yang menarik ya kalau kawan-kawan nanti cari juga gitu ya, sudah banyak juga itu di e-books e-book-nya, judulnya Digital or Die. Saya rasa-rasanya Ya, 7 tahun yang lalu baca buku itu ya, dan saya ngerti banget bahwasanya kita nggak bisa lepas dari 3 hal, digital, innovate, dan speed. Digital digital, innovate, dan and speed. speed. Iya. Kecepatan. Kita nggak bisa nggak digital. Kayaknya sekarang semua udah digital. Mau bikin kayak gini aja digital, Yes. gitu ya. Tiap hari Iya, sudah betul, saya di betul. handphone itu kalau dulu ya, kalau di handphone itu dulu kita ada telepon, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Google Chrome misalnya, atau untuk nyari-nyari searching, sebelahnya ada kamera. Sekarang udah berubah tuh. Ada telepon, ada ChatGPT, baru ada WhatsApp, baru ada Ah, kamera. iya 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 Yang iya. sampai disrupt kita Ada gitu ya. pergeseran ya, betul. Ada disrupsi di Exactly. situ, Nah, pergeseran nilai. Hmm. betul. Terkait Pesan banget kondisi pesan SDM kita banget gimana? tadi. Kenapa? Menurut Mas Fadli, kondisi SDM kita? Nah, makanya tadi kan saya jawab, kita itu punya satu challenge yang besar di Indonesia. Cannot be compare dengan Singapura yang kecil. Mereka cepat banget Oke. majunya, mereka cuma satu Gampang pulau, dihandle ya. gampang di-handle. Lack of kompetensi dari tahun 2019, Indonesia itu masih menjadi sesuatu momok bagi kita. Pada saat kita mau menjalankan transformasi digital. Datanya McKinsey ya, bukan datanya Fadli. Datanya McKinsey bilang salah satu challenge-nya kita di Indonesia ya, untuk mengakselerasi transformasi digital kita itu adalah lack of kompetensi. Bukan nggak ada orang pinternya, tapi nggak cukup banyak masih, gitu. Nah, Oke. artinya kita masih banyak banget ini. Jadi kalau kita mau menyebarkan semangat bertransformasi digital, kemampuan kompetensi, skill, baik itu hard skill ataupun soft skill, ya, untuk bertransformasi digital dan mengakselerasi ini semua, wow, saya rasa peran kita semua masih cukup dibutuhkan banget gitu ya. Saya nggak bilang kita tidak punya kompetensi ya, saya bilang kita Ya, masih butuh banyak masih butuh sekali banyak. kompetensi. Exactly. Nah, itu satu problem utama, Mas. Yang kedua adalah masalah mindset, culture. Makanya Oke. dalam kita punya satu indeks, readiness index ya, mengukur kesiapan industri bertransformasi di Indonesia. Sudah ribuan Ya, perusahaan diukur, Mas. Skornya itu 0 sampai 4. Oke, skor tertingginya 4. tertinggi Rata-rata 4. di Indonesia, Ya. yes. Rata-rata di Indonesia skor kita itu masih di 2 sampai 2,5. Kalau Itu saya tarik semua lini ya, semua lini ya. semua lini segmen industri. Artinya, ada Ya, nggak yang di atas 3? Ada. Tapi kalau saya average kan, rata-rata kita itu rata-rata masih 2,5. menarik, Kenapa? menarik, menarik. Ini yang disebutkan bahwasanya kita itu masih menuju ke, bukan kita itu Ya, siap. Kita belum sangat siap. Kita harus akui itu. Tapi kita sedang mempersiapkan. Makanya butuh teman-teman semua gitu ya untuk bisa ya. membantu mengakselerasi ini gitu. Nah, terkait dengan kesiapan Mas Fadli, ini kan kami Hmm. di KPTK sesuai dengan tusi kami yang mana harus memperkaya pemberdayaan tenaga kependidikan dan yang berujung nanti kepada siswa. Kira-kira stakeholder untuk terkait dengan revolusi industri 4.0 ini kan ada banyak seperti yang Mas Fadli sampaikan. Ada dari Ya. pemerintah, ada dari industri, ada dari macam-macam. Nah, kalau saya ngambil satu sisi saja stakeholder, misalkan stakeholder dunia pendidikan, apa yang seharusnya orang pendidikan lakukan? Guru, sekolah, siswa, atau Satu, pemangku kebijakan? good question. Saya pernah present bukan pernah, ya, sering present kalau saya ke kampus. Saya selalu bilang, kan saya ngajar juga gitu ya. Saya juga dosen juga gitu ya. Saya juga punya siswa dan mahasiswa. Bahkan di SMK 1 Negeri Batam itu saya mengajar hampir lebih dari berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya di sana. Tiap hari Sabtu meluangkan waktu untuk mengajar di sana gitu. Di tempatnya Bu Lea ya kepala sekolahnya pada saat itu. Guru-guru juga saya sering ketemu gitu ya, di forum guru-guru sekolah kemudian yang, ada apa ya istilahnya itu kalau, vokasi
yang area Sumatera gitu, apa ya namanya, lupa saya. Kan ada area-area tuh di Dirjen Iya, Vokasi gitu ya. Medan, Lupa saya. BVPMP, BBPMPV, Betul. Betul. BBL. Betul. Terus saya ketemu dengan Bu Kiki ya, Dirjen Vokasi di waktu di acara di Hannover Messe, Mas Aidir. Dengan Pak Yes. Rudi Salahuddin ya, yang pegang Oke. program Siap. prakerja gitu ya. Ya. Nah, saya sampaikan, please kawan-kawan di edukasi, satu harus masuk ke dalam ekosistemnya user industri. Kan ada program DUDI ya, dunia usaha, Oke. dunia Betul. industri. Saya baru mau nanyakan maksudnya seperti apa. Betul. Oke. Ada program link and match, gitu kan ya. Nah, Yes. simple ya, saya mengajak kawan-kawan connect dengan industri, connect dengan para praktisi. Satu, apa yang bisa dilakukan? Kunjungan industri. Jangan hanya siswa aja yang dikirim magang, guru juga harus magang. Satu. Ya. Yang kedua, jangan jarang-jarang ketemu sama teman-teman industri. Bikin research, bikin program, bikin apa namanya ini program terkait tentang apa ya, spirit ya. Ada program apa namanya, project yang dilakukan bersama antara kampus dan industri, Oke. antara Iya. Iya. industri, itu udah banyak gitu ya. Nah, ya salah satunya yang kayak gitu. Ini kalau posisinya adalah sebagai tenaga pendidik ya, pengajar ataupun guru. Nah, kemudian apa namanya nih, kunjungan ke industri yang sifatnya itu melihat industri-industri yang bertransformasi. Indonesia itu ada 11 ya, sudah ada 11, sudah ada 11, nggak cukup tangan saya. Sudah ada 11 perusahaan yang mendapat rekognisi sebagai National Lighthouse yang sudah mengimplementasikan key teknologi industri 4. Dan mereka pada saat kami menyusun, saya ikut menyusun aturannya ya, peraturan menteri 21 ya, itu setiap industri itu Mas, itu wajib membuka diri untuk dikunjungi dan sharing terkait transformasi Oke. yang dilakukan. Ya. Berangkat tuh kalau yang dekat ya, kalau Sulawesi dekat ada Pupuk Kaltim tuh di Kalimantan, Ya. Pupuk Kaltim. Ya. Di Jakarta ada Akebono Otomotif. Kemudian juga di Schneider ada di Batam. Kemudian juga ada Indolakso di Jawa Timur. Ya, banyak nih, ada industri yang Mereka lain. semua Ada terbuka 11. ya untuk dikunjungi itu Mereka ya. terbuka. Nah, jadi teman-teman dari akademian ini datang lihat Ya. gimana sih implementasinya gitu ya. Bagaimana sih mereka make Ya. AI, gimana dipakai, IoT di mana Ya. dipakai, gimana sih nyiapin SDM yang mereka butuhkan apa sih sebenarnya? Apakah sama kayak dulu anak-anak teknik informatika yang kayak dulu, anak-anak elektro kayak Ya. dulu, anak-anak mekatronik kayak dulu? Apakah masih sama cara belajarnya Udah atau berubah banget, Mas. ya. Betul. Jadi bisa lakukan tadi saya bilang fokus group discussion, update kurikulumnya periodically gitu ya, mengikuti perkembangan industri, kemudian datang ke mereka ikut. Nah, yang terakhir Mas, masuk ke dalam ekosistemnya. Masuk ke dalam Masuk ke dalam asosiasi, ekosistem. banyak banget. Ada asosiasi kayak kami ada Wantri ya, Dewan Transformasi Digital Industri, Ya. topiknya industri 4. Ada asosiasi IoT, khusus IoT. Ada asosiasi cloud computing, tempatnya temen juga. Ada asosiasi AI, ada asosiasi apa lagi, cyber security. Ada semua nih, gitu. Ya. Tinggal ikut ke Ya. dalam. Sehingga itulah yang dibawa pada saat kawan-kawan tenaga pendidik memberikan informasi gitu ya, memberikan wawasan kepada anak didiknya. Gitu kalau menurut Terlepas saya. dari manapun background mereka ya. Terlepas Exactly. dari manapun, semua harus memperkaya diri, semua harus mengupgrade pengetahuan, semua harus membuka mata tentang bagaimana Exactly. kondisi saat ini dan harus mempersiapkan diri di masa yang akan Betul. datang. Nah, kalau Karena gitu terkait saya mau lanjut pertanyaan. ya, ya, Kondisi kita saat ini ya. versus tantangan di masa yang akan datang. Kira-kira Ya. seperti apa yang akan dihadapi oleh generasi muda mereka kalau mereka masih kayak gini-gini aja, yang main MOBA saja gitu, main MOBA saja Ya. gitu, santai-santai saja. Kira-kira Ya. mereka leye-leye seperti ini, atau mungkin mereka harus melakukan apa untuk bisa menghadapi dengan era yang seperti yang sampaikan yang Mas Fadli sampaikan tadi ya, lama kelamaan Ya. kita harus cepet deh. Ya. Ada yang Oke. di-upgrade gitu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi di generasi mereka menurut pandangan Mas Fadli sebagai ketua umum Wati? Ya, satu saya mau bilang gini dulu. Kita tahu semua, Indonesia itu 2030 bonus demografi. Banyakkan orang mudanya daripada senior-seniornya. Itu udah kenyataannya. Yes. Ya, data Betul. sudah menyampaikan itu. Oke. Bahwasannya orang muda bakalan banyak. Satu.
Kita nggak boleh semuanya memberikan beban dan tidak mempersiapkan buat anak-anak muda yang nanti akan banyak di tahun 2030 itu. Gitu ya. Artinya nggak bisa juga kita bebankan ke anak-anak semuanya bahwasanya kamu yang harus kayak gini tanpa kita yang mempersiapkan. Jadi setiap individu kita itu punya tanggung jawab. Anak-anaknya punya tanggung jawab untuk belajar, membuka mata dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan itu, kita nggak siapkan wadahnya, kita nggak siapkan jalurnya, kita nggak siapkan jalan tolnya dan sebagainya, nggak bisa juga. Jadi kita juga punya keterlibatan untuk menanggung itu. Itu satu dulu poinnya. Bonus demografi terjadi. Anak muda pasti akan lebih banyak daripada orang tua. Dan ini bahaya. Buat negara kita bahaya. Nah, bahayanya apa? Resikonya apa? Itu kan yang ditanya tadi. Resikonya adalah saat ini Indonesia itu kan termasuk negara yang punya target di 2030, 2045 untuk menjadi salah satu negara yang masuk di dalam top 5 besar ekonomi global. Itu cita-cita bangsa ini loh. Itu nggak bisa kita hindari gitu. Nah, untuk itu Indonesia juga open terhadap masuknya teknologi expertise dari negara lain. Kalau kita tidak bisa berbenah dan mempersiapkan diri kita, yang akan bekerja menjadi tenaga ahlinya data scientist, data analytics itu orang lain mas, bukan kita. Dan itu kan sudah terjadi. Itu bahaya banget kalau saya bilang. Kesempatan-kesempatan itu nanti diambil orang. Dan pada saat itu jangan bilang, oh kenapa tidak cinta bangsa sendiri, nggak ngasih kesempatan untuk anak muda dan sebagainya. Jangan salahkan itu. Kita nggak siap-siap, kita nggak Siap-siap mempersiapkan ya. diri, nggak bisa. Kedua tadi, membangun ekosistem infrastrukturnya. Sekarang kenapa ada infrastruktur digital, infrastruktur transportation dan sebagainya. Itu untuk mempersiapkan itu. Bayangin kalau kita mau ke Bandung itu butuh waktu 3 jam misalnya. Nanti butuh cuma Ya, 45 menit. Akselerasi kayak gitu tuh bisa membantu juga yes. informasi lebih cepat, lebih Betul. masif, hubungan lebih mudah dan sebagainya. Yang paling mendasar yang membahayakan kita pada saat kita punya banyak anak mudanya tetapi tidak siap dengan perubahan dan kecepatan transformasi yang terjadi ini. Yang pertama adalah kita akan menjadi bangsa yang saya bilang itu bangsa yang sifatnya itu menjadi bangsa konsumen. Kita pakai yang masuk dari luar ke dalam, kita jadi konsumtif banget. Dan sekarang kan kemarin kan kita gitu ya. TikTok masuk, Bukannya TikTok sudah terbesar. terjadi? That's the point. Ini sedang digeser, Mas. Kalau saya termasuk gerbong yang Ya. positif, gerbong yang optimis, bahwasanya shiftingnya Indonesia untuk meraih itu tuh sedang terjadi. Tapi kita minta tolong banget nih dengan Ya. semua yang sudah senior, yang sekarang middle senior Ya. dan anak-anak, tolong Ya. diperjuangkan tuh. Kita ngomong gini deh, startup Indonesia gede nggak sekarang di startup? Ini udah gede mas. Anak muda sekarang Ya. mentalitinya Ya. Ya. nggak semuanya Betul. PNS, mau ini nggak kan ya? Udah mulai kan? Oh bikin startup karena udah Ya, ada betul, unicorn, betul. Ada perbedaan itu ya. Nah, udah mulai ke situ. Nah, kemudian sekarang bekerja itu tadi disampaikan anak-anak lele main mobile sebagainya. Dan saya dukung. Tapi diarahkan. Gimana ceritanya aplikasi dan games yang mereka punya itu yang dia mainkan itu mereka yang bikin. Dan itu bisa mendunia. You can imagine. Dunia games dan bisnis games itu merupakan bisnis masa depan. Tapi jika diarahkan, ya, gimana kalau mereka kalau bisa diarahkan. main e-sport aja sudah jadi olahraga yang mendunia. Betul, betul. Ya, kalau dulu kita begadang-begadang, main-main, ya sekarang jadi lomba ya. Jadi duit bahkan. Duit mereka lebih gede Iya, daripada jadi para duit, pengusaha. betul. Iya, betul sekali. Exactly. Iya, Dan iya, itu iya, buat iya. Menarik, menarik. buat bisnis. Dan itu bisa masuk juga ke Indonesia dan bisa jadi apa? Sekarang masuk ke dalam apa mereka? Masuk ke dalam ekonomi kreatif. Backcraft. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, bagaimana ceritanya kita bahu-membahu masuk ke dalam ekosistem dan mengakselerasi dalam rangka untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depannya ya siap dengan semua perubahan, siap dengan semua tantangan dan jangan lupa ada kita menyebutnya itu soft skill dan hard skill. Kalau hard skill saya mungkin Ya. nggak sampaikan misalnya bisa pintar Yes. programming, pintar bahasa Ya, Inggris. itu sudah ada yang ngatur lah gitu. Itu udah diingat. Nah, Nah, saya mungkin titip ada di Work Economic Forum itu ya, di Work Economic Forum untuk apa namanya ini workforce itu ada 4C yang kita kenal, yang sering disampaikan. 4C itu adalah satu yaitu, critical thinking, oke. satu critical, dua creativity, oke, tiga collaboration, empat communication. So 4 poin ini critical thinking, creativity,
collaboration dan communication ini menjadi kalau saya ya, ini menjadi hak Ya. mutlak skill yang harus Soft dimiliki skill oleh yang harus anak-anak. dikuasai. Oke, Exact. baik. Karena Terima kasih. kalau kita punya basic ini, wah sekarang teknologi masuk karena kita Apapun kreatif. bidangnya gitu ya, sudah siap. Kalau kita bisa sendiri kita lakukan. Kalau nggak bisa kita kolaborasi. Gimana cara mau kolaborasi? Communication kita bagus, kita bisa ngobrol sama dunia luar, Betul. masuk ke dalam, kita pelajari, kita bikin yang baru, atau kita bikin di Indo, kita bawa ke dunia luar, global. Oke. Communication kita bagus. Luar biasa. Critical thinking, apa yang masuk dikritisi. Positif tapi. Masuk teknologi baru, oh gimana AI, ChatGPT, gimana caranya kita utilize? Ya. Kita kritisi. Dengan positif gitu ya. Positif. Jadi akhirnya kita berkembang. Ini 4 hal yang saya yakin bisa membantu kita akselerasi merubah people and culture yang mungkin selama ini kita bilang wah orang Indonesia lambat, ngaret dan sebagainya. No, udah berubah. Zaman dulu kalau orang tua bilang kami dari dulu udah kayak gini, udah gini aja ya, itu udah zaman, udah nggak bisa lagi. Bisa lagi kayak gitu ya. Oke, ada shifting ke sana dan ada peran gitu. Oke, baik Mas Fadli. Selaku insan yang sudah bertahun-tahun berurusan dengan transformasi teknologi Indonesia, apa yang mungkin selama ini Mas Fadli ingin sampaikan kepada guru dan siswa terkait dengan kompetensi Mas Fadli selaku Ketua Umum Wandri dan orang yang selama ini juga berurusan dengan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Nah, satu, transformasi digital, implementasi industri 4.0K, society 5.0K, silakan saja. It's a reality, sebuah realitas. It's a disruption, sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Kita tidur pun teknologinya berkembang. Satu hal yang perlu kawan-kawan ingat. Dan itu bukan sesuatu yang mimpi, yang jauh, yang mahal, yang gede. Bukan. Ini sesuatu yang dekat dengan kita, sehari-hari sudah kita lakukan, kita menjadi user. Tinggal kita balik, we are not only the user, tapi kita pioneer. Kita yang menciptakan, kita inventornya, dan sebagainya. We utilize itu. Satu hal. Itu penting sekali saya sampaikan buat rekan-rekan akademian, baik itu mahasiswa, guru, pelajar, dan sebagainya. Ini dekat, ini mudah, tapi kita harus kreatif untuk bisa mengutilize itu. Satu hal. Yang kedua, saya ingat pesan beberapa founder ya dari perusahaan-perusahaan besar. Dia selalu bilang, satu, start small. Ya, nggak harus yang gede-gede. Ngomong digital, ngomong industri 4, start small. Saya bantu IKM di Indonesia banyak banget. Industri kecil menengah juga bertransformasi digital. Bisa cari di Google dan sebagainya. Start small. Kedua, move twice. Yang ketiga, things big. Ini penting banget. Start small, move fast, things big. Yang berikut, things big. Yes, saya learn dari teman-teman startup. Saya bina startup itu setiap tahun itu hampir 12-15. Apa coba belajar dari mereka? Learn fast, ya, fail fast, return fast. Belajar cepat, cari sebentar ya, belajar, learn fast, fail fast. Kalaupun harus gagal, kalaupun harus salah, cepat. Jangan lama-lama. Cepat gagal, berarti kita udah tahu gagal, kita tahu salah, dan return fast. Balik lagi, bikin lagi, cari lagi, then we will winning the game. Ya, kita akan dalam. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli atas sharingnya yang sudah disampaikan kepada kami di KPTK untuk kami berbagi dengan KPTK semua guru dan siswa di Indonesia. Ini saya sudah menyita waktunya Mas Fadli sudah terlalu lama kayaknya. Ini sudah dijadwalkan beberapa kali. Ya, tapi terus terang kalau saya pribadi berkomentar terhadap aktivitas kali ini, saya sendiri pribadi juga mendapat banyak insight apa yang bisa saya improve, apa yang bisa saya lakukan. Saya bisa bayangkan kalau pertemuan kita di sore hari ini itu disebarluaskan untuk didalami oleh siswa-siswa sebagai aset bangsa kita nanti di 2030. Jangan sampai kita terus-menerus menjadi bangsa yang konsumen gitu ya, menjadi hanya sekedar dipandang sebagai pangsa pasar saja, tapi kita juga harus bertindak sebagai pemain. Dan mau tidak mau persiapan transformasi industri, transformasi teknologi itu semua mutlak terjadi dan kita semua harus siap, dan bukan cuma sekedar siap, kita juga harus bisa berperan aktif di dalamnya dengan cara mempersiapkan generasi kita untuk berperan lebih baik di masa yang akan datang.
Saya pikir begitulah Mas Fadli sesi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang Terima sudah kasih banyak diluangkan. sudah Saya diundang. tahu Mas Fadli ini luar biasa sibuk, baru pulang dari Hannover Messe ya beberapa waktu yang lalu gitu. Ada foto-foto dengan Pak Jokowi kalau nggak salah ini mungkin ya. Ada dengan Pak Ridwan Kamil juga beberapa waktu yang lalu. Saya pikir dia memang kalibernya sudah demikianlah. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil hal positifnya, bisa menjadi Allah. pembelajaran untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Mas Fatli atas waktunya. Makasih banyak Mbak Wabillahi Faizil, taufiq wal makasih hidayah. banyak Yes. kawan-kawan semuanya. Sukses semua dan selalu siap kolaborasi jika dibutuhkan kapanpun. Siap, terima Ada kasih. insya Nanti Allah. saya kontak-kontak lagi loh Mas, karena saya ada Oke. beberapa informasi yang mungkin perlu saya gali lagi terkait yang Boleh, boleh. Mas Kalau sampaikan kalau tadi. butuh informasi juga terkait masalah, bahkan tadi mungkin bisa join juga ke One3 kan ya. Jadi update One Way informasi ya. dan sebagainya. Kita baru mau bangun platformnya untuk bisa entah itu forum, entah itu grup grup discussion dan sebagainya. Jadi bisa saling sharing dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lanjutkan kolaborasi. Oke, baik. Siap. Terima kasih atas waktunya Mas Fadli. Demikian KPTK Banyak. sesi pertemuan kita di sore hari ini. Atas kesempatannya kami mengucapkan terima kasih yang sedalam sebesar-besarnya kepada Mas Fadli Hamsani selaku Ketua Umum Dewan Transformasi Industri One3 sudah berbesar hati untuk meluangkan waktunya menemani kita di sore hari ini, dan kita akan kembali di podcast-podcast KPTK berikutnya yang tentunya juga akan menghadirkan tokoh-tokoh dan insight-insight yang kami pikir akan bermanfaat bagi perkembangan industri perkembangan pendidikan dan industri digital di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Selamat sore. Enjoy weekend.